Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Bapak dosen dan juga teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Wilhelmus Yanus Patudang dengan NIM 232021. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir saya di mata kuliah pemrograman mobile lintas platform, di mana di sini saya membuat tugas aplikasi bernama News App, yaitu sebuah aplikasi berita berbasis artikel dengan sistem autentikasi menggunakan JWT. Studi kasus yang saya pilih ini adalah pembuatan aplikasi berita atau artikel dengan dua entitas utama, yaitu kategori dan artikel, ditambah entitas user untuk autentikasi, dan nantinya ada admin untuk monitoring data di aplikasi ini. Nah, langsung saja kita masuk ke presentasinya. Untuk backend di sini saya menggunakan Laravel versi 13 sebagai RESTful API. Untuk folder Laravelnya seperti ini. Kemudian ada beberapa endpoint utama yang saya buat di sini. Endpointnya bisa kita akses di Routes API. Nah, di sini ada public routes. Kemudian untuk registrasi dan login dan melihat daftar kategori serta articles, itu semuanya ada di public routes. Kemudian ada protected routes, itu authenticated routes untuk membuat, mengedit, dan menghapus artikel. Hanya pemilik artikel yang bisa mengubah dan menghapus artikel. Kemudian ada admin only routes untuk CRUD kategori dan manajemen pengguna, di mana di sini hanya user dengan flag is admin sama dengan true yang bisa mengaksesnya. Kurang lebih codingannya seperti ini untuk endpoint yang ada di project saya ini. Kemudian di sini saya menggunakan Daemon atau JWT out untuk sistem autentikasi, di mana setiap request ke protected route harus menyertakan token JWT di header authorization bearer. Nah, di sini saya akan mengetes API-nya, di mana saya akan melakukan autentikasi menggunakan JWT. Di sini saya sudah membuatkan environments-nya, dan saya juga sudah mengisi headers-nya yang diperlukan di sini. Authorization di sini memerlukan token JWT ya, untuk menjalankan nanti misalnya kita mau memanggil data yang sedang login saat ini, dan route API yang lain-lain. Oke, langsung saja kita coba terlebih dahulu untuk login menggunakan akun admin. Di sini kita ganti out login. Oke, langsung saja kita coba. Nah, di sini berhasil login ya, dan di sini kita mendapatkan token JWT yang nantinya ini kita sebelum mengakses route API yang lain, kita harus memasukkan dulu token JWT ini ke dalam SIM, ke dalam authorization bearer ini. Nah, setelah itu teman-teman bisa mengecek route apa saja yang ada di project ini, route API apa saja yang ada di project ini. Oke, untuk melihat route listnya bisa teman-teman menjalankan perintah ini di terminalnya. Nah, maka akan muncul semuanya list API route yang ada di dalam project ini. Coba kita tes API yang lain saja dulu. Nah, di sini kita mengambil data yang sedang login saat ini. Di sini yang sedang login yaitu admin, akun admin ya, is admin sama dengan true.
Oke, lanjut. Tadi saya sudah menunjukkan bagaimana cara autentikasinya jika menggunakan JWT. Tadi di mana saya melakukan, misalnya di sini saya melakukan registrasi, out register. Saya melakukan registrasi di sini atas nama William misalnya. Sini langsung saja kita coba send. Nah, sini berhasil ya, user created successfully. Kemudian kita mendapatkan token JWT. Dan coba kita langsung melakukan login menggunakan akun yang baru saja kita registrasi. Nah, di sini berhasil ya. ID 7 William. Kemudian untuk mengakses API lain yang membutuhkan out, karena di sini autentikasinya menggunakan JWT, maka kita perlu mengcopy ini dan menaruhnya di Jira yang kita letakkan di value di kolom headers ini. Jangan lupa tambahkan key authorization, kemudian Vera, dan masukkan token JWT tadi. Setelah kita melakukan penyesuaian itu, kita sudah bisa mengakses endpoint out yang lainnya, misalnya out me untuk menampilkan menampilkan data user yang sedang login saat ini. Ya, tadi kan kita login sebagai William, makanya di sini menampilkan data dari William seperti itu. Kemudian data yang lain lagi, misalnya di sini apa saja out di sini, misalnya out refresh. Kita coba out refresh, coba. Out refresh ini digunakan untuk merefresh sini post tadi ya. Post, oh ya, maaf saya sini menggunakan post untuk repost. Nah, sini sudah refresh, dimana di sini token mirrornya berubah lagi ya. Jadi jangan lupa untuk memasukkannya ulang di sini agar endpoint out yang lain bisa kita gunakan atau bisa berfungsi. Oke, coba kita lakukan pemanggilan ulang. Sini. Oh sorry, harusnya angkat nih. Nah, maka datanya akan muncul. Di sini dia bukan admin ya, dia hanyalah user biasa. Makanya is admin sama dengan false. Oke, kurang lebih seperti itu untuk autentikasi JWT-nya. Nah, di sini database terdiri dari 3 tabel utama, yaitu ada tabel users, ada tabel kategori, dan tabel articles. Lengkap dengan relasi foreign key. Nah, begitu untuk backend-nya. Kita lanjut ke bagian front end. Di sini saya menggunakan Flutter tentu saja dengan tampilan halaman loginnya kurang lebih seperti ini. Halaman registernya seperti ini. Nah, di sini untuk front end-nya saya menggunakan Flutter dengan state management Flutter block. Dimana Flutter blocks bisa kita akses di sini. Di sini ada 4 blok yang saya gunakan, ada out block, article block, kategori block, dan user block. Dimana out block ini berfungsi untuk menangani login, register, logout, dan cetak status autentikasi. Kemudian artikel block ini berfungsi untuk mengelola data artikel seperti list, create, update, delete untuk artikel. Kemudian untuk kategori di sini berfungsi untuk mengelola data kategori. Kemudian ada user block untuk mengelola data pengguna. Ini khusus untuk admin ya, karena hanya admin yang bisa mengelola data pengguna. Nah, setiap blok terdiri dari 3 file. Ada
artikel blok, event, dan step. Pola ini memisahkan logika bisnis dari UI, sehingga kode lebih terstruktur dan lebih mudah diuji nanti. Ini ada untuk blok, untuk event, dan step. Nah, untuk komunikasi dengan backend, saya membuat API service yang menangani HTTP request dengan metode get, post, put, delete, dan token JWT disimpan di shared preferences dan otomatis disertakan pada request yang membutuhkan autentikasi. Nah, kita bisa mengaksesnya di service API Dart, API service Dart. Nah, di sini ada string base URL, ini untuk URL base URL-nya agar yang sesuai dengan yang sedang berjalan di bagian saat ini. Kemudian ada get token di sini, set token, remove token. Oke, mungkin seperti itu yang bisa saya jelaskan untuk backend dan frontend-nya. Langsung saja saya masuk ke demonstrasi aplikasi untuk menunjukkan fitur-fitur apa saja yang ada di dalam aplikasi ini. Nah, yang pertama kali muncul saat membuka aplikasi ini adalah kita langsung diarahkan ke halaman login. Pengguna juga di sini jika belum memiliki akun bisa melakukan pendaftaran akun terlebih dahulu. Coba kita di sini mendaftar akun ya. Misalnya kita masukkan kita input data dulu. Kita daftar. Nah, akun berhasil dibuat, silakan masuk. Kita langsung saja masuk. Nah, setelah login, kita akan masuk ke dalam halaman utama yang di sini akan muncul daftar-daftar artikel, ada fitur pencarian, ada infinite scroll, dan juga filter berdasarkan kategori di atas sini. Ada kategori tipologi, pemrograman, Android, dan lain-lain. Kemudian kita masuk ke detail artikel. Nah, ini adalah halaman detail artikel. Di sini artikel akan ditampilkan lebih lengkap sehingga pengguna yang login bisa membaca artikelnya dengan lebih lengkap. Nah, di sini pengguna bisa menambahkan artikel. Di sini berarti pengguna bisa langsung saja melakukan CRUD terhadap artikel yang dia ingin tambahkan. Misalnya kita membuat sebuah artikel sudah jadi seperti ini, kita bisa langsung mengedit di sini, bisa langsung edit, dan juga kita bisa hapus. Kurang lebih seperti itu untuk create artikelnya. Kemudian bagaimana dengan dashboard admin? Untuk dashboard adminnya kita mengikuti saja dari PHP Artisan Serve yang harus kita jalankan dulu. Tunggu, kemudian kita ikuti saja linknya. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk admin login ya. Kita masukkan kredensialnya, password. Ini untuk dashboard halaman admin untuk memonitoring aplikasi ini, dimana di sini admin bisa menambahkan artikel baru, juga bisa mengedit artikel, bisa menghapus artikel. Contohnya menghapus artikel ini. Oke, lanjut di sini untuk admin bisa melakukan create terhadap artikel
Sini bisa mengedit, bisa menghapus juga, sama Indonesia juara kita hapus. Kemudian kita refresh di sini, artikelnya akan menghilang. Kemudian juga bisa membuat artikel baru. Begitu juga dengan root kategoris, root users di sini juga bisa dilakukan login. Sini admin bisa melihat daftar pengguna dan mengelolanya. Admin tidak bisa menghapus akun sendiri. Admin tidak bisa menghapus sendiri akun. Nah, di sini admin juga bisa, pengguna bisa logout yang akan menghapus token dan mengarahkan kembali ke halaman login di news app-nya tadi. Setelah logout akan kembali ke halaman login. Kembali ke halaman login kembali. Oke, sekian presentasi dari saya untuk tugas akhir saya ini. Kesimpulannya di sini backend-nya berjalan dengan baik dengan Laravel REST API. Di sini untuk servernya atau backend-nya untuk dijalankan. Kemudian di sini untuk front end-nya. Nah, autentikasi JWT juga berfungsi untuk mengamankan endpoint. CRUD API lengkap untuk artikel, kategori, dan pengguna. Kemudian Flutter terintegrasi penuh dengan backend melalui HTTP client, dan juga Flutter Block digunakan sebagai state management. Source code tersedia di repository GitHub yang nanti akan saya share pada saat pengumpulan tugas. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan dalam memaparkan presentasi saya ini. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.